Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Pertandingan kemarin melawan Tanzania sudah kita lewati, berakhir dengan imbang 0-0 dan kita akan menghadapi pertandingan yang sesungguhnya melawan Irak dan melawan Filipina. Ini adalah tantangan yang berat untuk Indonesia, tapi gue percaya kalau kita bisa melampaui itu. Gue ada catatan beberapa di sini mengenai pertandingan lawan Tanzania dan gue juga akan mengulas beberapa berita terbaru tentang timnas Indonesia. Fair dong dengan proses naturalisasinya. Ada Sintayong, kenapa dia mengacak-acak nomor punggung, ada alasan di sana. Dan ada masalah sedikit, Elkan Begot, yang akhirnya kita mendapatkan jawaban dari ketum kita. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Tapi sebelumnya, gue minta sama kalian untuk di-like video gue, dan yang belum subscribe juga pastikan kalian subscribe. Jangan enggak, nanti kalau yang udah, dibunyiin loncengnya. Supaya kalau gue ngupload, langsung kalian bisa dapetin notifikasi di handphone kalian masing-masing. Kalau loncengnya udah dinyalain. Oke. Gue mau langsung mulai aja. Yang pertama, imbang lawan Tanzania ini ada beberapa hal, sedikit catatan untuk pemain-pemain kita, untuk performa tim kita. Ada sekitar 3 poin yang udah gue catat di sini. Sebenarnya kita banyak banget peluang, kita banyak banget menciptakan peluang, tapi sayangnya aja itu nggak bisa menjadi gol. Memang nggak gampang. Ini adalah duet yang baru antara Rafa Strike dan Orat Mangun ini belum begitu padu kelihatannya, tapi memang butuh waktu. Gue yakin kalau terus dimainkan seperti ini, gue yakin kedua pemain ini bisa bisa lebih padu lagi untuk kedepannya. Yang pertama catatannya adalah sisi kanan kita. Sisi kanan ini maksud gue di back kanan ya, back kanan antara Sandy Walsh dan Asnawi. Kalau lo perhatikan di highlightnya, lo bisa tonton ulang. Itu kita banyak banget serangan yang selalu lewat situ. Gue yakin kenapa? Karena si Tanzania ini merasa kalau titik itu adalah titik yang paling lemah di timnas Indonesia. Padahal dengan kualitas yang ada, harusnya sih nggak titik lemah. Sebenarnya gini, bukan titik lemah, tapi di pertandingan itu kelihatan Sandy Walsh dan Asnawi agak kurang padu permainannya. Soalnya apa? Kadang Asnawi yang nyerang, si Sandy Walsh yang belakang. Kadang Sandy Walsh yang maju ke depan, Asnawi di belakang. Ini swap ini, perputaran ini kadang suka bikin jadi lambat ketika turun ke belakang. Makanya banyak banget serangan counter attack cepet, serangan dari Tanzania itu rata-rata dari sana. Lo lihat highlightnya, jangan highlight di YouTube, lo lihatnya di yang ada mini highlight itu, kalau nggak salah di video.com lo bisa lihat di situ. Sekitar 8 atau 10 menit highlightnya itu lengkap banget, dan lo perhatikan kalau memang rata-rata kita keserangan dari situ gitu. Bukan jelek, tapi memang masih belum kompak aja untuk di lini sebelah kanan. Kalau untuk nyerangnya top. Ini antara Asnawi dan Sandy Walsh ini nyerangnya udah bagus banget. Di belakang yang gue permasalahkan adalah ketika kita keserang gitu loh. Bukan ketika kita nyerang. Ketika kita nyerang bagus banget, tapi ketika kita bertahan agak sedikit kerepotan kedua pemain ini. Terus tadi banyak nyerang tapi nggak ada gol. Yang tadi gue udah bilang si Orat Mangun sama si Rafa Strike kayaknya masih sedikit belum klop, butuh waktu memang, tapi gue yakin suatu saat akan bagus mereka berdua. Terus tim kita ini agak sedikit beresiko ketika diserang balik. Itu yang gue lihat ya. Kenapa? Karena gini, ketika satu tim menguasai jalannya pertandingan, memegang bola posisi, pegang bola lebih lama, otomatis semua pemain kita, semua pemain timnas Indonesia kemarin itu pasti lebih condong ke depan. Itu udah pasti. Ketika kita menguasai jalannya pertandingan, pasti pemain kita agak nekan ke depan. Nah, resiko dari nekan ke depan itu adalah kena serangan balik. Dan pemain-pemain dari Tanzania ini kencang-kencang banget larinya. Beberapa kali kita hampir kegolan dari situ. Ada penyelamatan dari Rizky Ridho yang luar biasa bagus banget. Itu kita selamat di situ. Dan ada beberapa yang kita kecolongan di sana. Beruntungnya nggak jadi gol aja. Jadi memang itu menjadi catatan untuk timnas Indonesia. Ketika kita asik menyerang, kita sering kecolongan di counter attack. Oke? Yang berikutnya katanya, ini sebenarnya bukan catatan sih. Ini gue justru sependapat sama si permainan Tom Haye. Jadi ada yang komen, harusnya sih nggak gue gubris, cuman gue pengen ngejelasin aja sedikit di sini. Dia bilang Tom Haye ini mainnya dia bilang lemes gitu. Nah ini permasalahan yang ada di kita gitu. Kita biasa nonton Liga 1 yang semua pemain itu tabrak-tabrakan gitu. Yang main gerasak-gerusuk, tabrak sana, tabrak sini. Tipikal Tom Haye ini bukan tipikal yang seperti itu. Tipikal Tom Haye ini dia yang lebih flamboyan gitu. Gerakannya mirip-mirip Andrea Pirlo lah. Nggak ada powernya, nggak bisa body-bodyan. Tapi semua yang dilakukan sama dia itu akurat banget gitu. Dari passingnya, dari kapan waktu dia mesti ngumpan, kapan waktu dia mesti nge-shoot,
hampir 80% keputusannya tepat semua gitu menurut gue ya. Jadi kalau lo berharap main kayak Asnawi, tabrak sono tabrak sini, ya itu nggak akan lo dapatkan dari si Tom Hai karena memang tipikal permainannya berbeda. Rata-rata di Liga Indonesia itu orang sukanya tuh pemain yang ngotot gitu, yang lari sana lari sini. Padahal nggak melulu lari itu bagus untuk tim gitu. Makanya banyak dari pemain asing di Liga Indonesia juga yang sering komplain dia bilang, di sini di Indonesia itu kita 90 menit full lari-larian dia bilang. Kalau gue main di negara sebelum ini, gue nggak tahu negaranya apa yang dimaksud, tapi dia bilang kalau gue main di negara sebelum ini, kita lebih banyak ke tekniknya gitu. Kita passing pendek, kita lari hanya beberapa kali aja. Tapi di Indonesia, lari itu menjadi utama dan itu bisa dijalankan selama 90 menit. Menurut si pemain itu. Dan memang kesukaan fans dari Indonesia pun sama kayak gitu. Kalau ngeliat pemain yang tabrak sana tabrak sini itu pada demen banget gitu. Tapi ketika ngeliat pemain yang sedikit letoy, nah itu mereka itu rata-rata kurang suka. Padahal lemas itu bukan berarti jelek, ngerti gak? Jadi bisa jadi yang gayanya lebih lemas lebih bagus, lebih akurat, lebih lebih apa lebih lebih tepat permainannya dibanding yang gerasak gerusuk. Kalau gue menilainya seperti itu. Oke, gue mau lanjut lagi ke Sintayong yang acak-acak apa namanya apa nomor punggung. Memang ada-ada aja pelatih ini selalu ada inovasinya yang aneh-aneh aja gitu. Kayak waktu itu Elkan Bagot tiba-tiba jadi striker, terus tiba-tiba main dipindahin lawan Irak tiba-tiba jadi jam jam 4 harusnya malam. Permintaannya kadang memang suka aneh-aneh, tapi masuk akal. Sekarang keanehannya adalah dia ngacak-ngacak nomor punggung. Menurut Sintayong disebutin sama dia. Menurut Sintayong ini adalah untuk pengalihan dari tim analis Irak. Irak pasti nonton pertandingan itu dan dia mantau pasti nggak mungkin dari nama karena bakal dia lupa, dia bakal mantau dari nomor punggung. Ketika dia catat nomor punggungnya, nanti pas dipasang di lapangan ternyata nomor punggungnya berantakan sama yang kemarin dimainin gitu. Ini brilian banget. Mudah-mudahan nggak bocor ke tim analisnya ya karena kalaupun bocor juga dia nggak bisa menerka-nerka sih. Dia nggak tahu mukanya yang mana, nomor punggungnya yang mana. Agak merepotkan sedikit. Mungkin harus kerja ekstra tim analis Irak untuk apa namanya mematahkan strategi dari Sintayong. Hal-hal kecil kayak gini jarang diperhatikan sama pelatih-pelatih yang ada di Indonesia gitu. Nah, Sintayong memperhatikan hal-hal yang sangat kecil gitu. Ini langkah cerdas dan ini baru terjadi di kita dan ini ilmu juga untuk sepak bola Indonesia. Oke. Terus Verdong happy banget hari ini gue memang sesuai jadwalnya kalau hari ini Verdong akan ke DPR. Jadi tahapannya sudah dilalui, DPR sudah menyetujui dan setelah itu rapat paripurna langsung juga, nggak pakai lama-lama. Terus next-nya adalah dia diambil sumpah. Setelah diambil sumpah, baru dia ke perpindahan federasi. Nah, gue mudah-mudahan pihak PSSI juga belum meyakini 100% kalau nanti ketika lawan Irak tuh dia bisa main gitu. Cuman kalau lawan Filipina, kayaknya dia hampir 100% bisa dimainin gitu. Tapi kalau misalkan lawan Irak masih 50-50. Gue berharap banget kalau dia bisa main. Memang kalau ada Verdong ini lini belakang jadi kalau istilahnya Pak Erick Thohir itu tebel banget gitu. Di kirinya ada Patinama, ada Justin Hubner, sebenarnya bisa di sana, ada Nathan juga bisa di situ, Pratama Arahan juga bisa, sama ada Verdong satu lagi. Jadi bener-bener beragam dan ini apa namanya lapis 1, lapis 2, lapis 3-nya pun kualitasnya mirip-mirip. Ini keren banget ini. Harusnya di setiap posisi itu kita punya pemain yang lapisannya seperti ini gitu. Jadi memudahkan si pelatih untuk apa namanya untuk merotasi pemain kalau dibutuhkan. Oke. Yang berikutnya masalah Elkan Bagot. Kemarin banyak asumsi kesana kesini, bahkan gue bilang di video gue bilang ayo dong PSSI cepet-cepet lo bikin apa namanya klarifikasinya, kasih tahu ke kita, ke publik ada apa yang terjadi sesungguhnya dengan si Elkan Bagot ini. Karena kalau didiemin lama-lama itu resikonya adalah banyak asumsi di mana-mana. Ada yang bilang Elkan Bagot nolak, ada yang bilang Elkan Bagot nggak diundang, ada yang bilang Elkan Bagot mau pindah negara, pindah federasi. Udah kacau banget ini asumsi di mana-mana. Akhirnya kemarin setelah pertandingan di Stadion Madia lawan Tanzania, Pak Erick Thohir itu ditahan sama wartawan dan ditanya mengenai ini dan dia menjawab alhamdulillah. Cuman menjawabnya ini tetap politis juga, menjawabnya nggak yang apa to the point, tapi dia masih mengawang-awang jawabannya. Tapi ya orang ngerti lah kalau itu tujuannya maksudnya ke si apa namanya Elkan Bagot. Sindirannya tipis banget. Dia bilang untuk pemain yang sekarang pun dia bilang itu sama aja. Jadi kita kalaupun nggak ada pemain ini, ya kita tetap timnas kita akan berjalan. Kalau misalkan ada, dia bilang kalimatnya kalau ada yang aneh-aneh atau kalau ada yang
apa gitu, tapi yang pasti dengan lu nggak hadir nih kita nggak masalah gitu. Soalnya dia nyebutin di lini belakang kita ada Ferrari, dibilang ada Rizky Ridho, ada. Nah ini kan baru kelihatan ternyata ada permasalahan di situ. Kalau bisa disimpulkan dari kalimat itu, yang disimpulkannya adalah diundang, tapi pemain ini menolak untuk diundang gitu, atau tidak menggubris. Kelihatan seperti itu. Ini bukan bukan masalah yang besar, bukan masalah yang harus tiba-tiba seperti kiamat, enggak juga. Ini masalah yang biasa di sepak bola. Banyak banget kok di mana-mana yang dipanggil timnas dia menolak, tiba-tiba nanti dia main lagi untuk timnas gitu. Pasti ada efek jerahnya. Dan ini juga pukulan untuk pemain-pemain yang lainnya. Jadi nggak bisa macam-macam juga ketika lu merasa dibutuhkan di satu tim, tiba-tiba lu bikin ulah-ulah gitu. Si pelatih bisa ngambil keputusan dan keputusannya cukup cukup keras menurut gue, dan ini bisa menjadi efek jerah buat dia dan buat pemain-pemain yang lainnya yang ada di timnas Indonesia. Bagus banget luar biasa. Tapi belum ada kabar yang fix 100%. Ini hanya asumsi gue yang mengatakan kalau diundang tapi dia tidak menggubris. Itu asumsi dari pribadi gue. Kenapa masih dibahas? Karena ini baru banget kemarin setelah Tanzania, Pak Erick Thohir mengungkapkan alasannya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya ini heboh hari ini. Bahkan gue tahu sebelum gue bikin video ini siang. Itu masalah 60%. Masalah ada salah satu anggota DPR yang bilang kalau pemain timnas Indonesia itu yang dimainin harus 60% pemain yang dari lokal lah istilahnya, dari lokal, dari Indonesia. Baru sisanya boleh yang dari naturalisasi. Gue agak heran, agak malu gue sebenarnya ngedengernya kalimat kayak gini. Kenapa? Karena lu terlalu intervensi, terlalu jauh gitu. Itu urusan pelatih, bukan urusan anggota DPR ngatur sampai ke strategi yang akan dilaksanakan di lapangan. Gak ada kaitannya. Kenapa ikut-ikutan ngatur gitu? Tugasnya dia ya hanya menjalankan aja. Ini mau dinaturalisasi, ya lu jalanin aja. Setelah itu nggak ada kaitannya gitu. Karena dia bilang, kalau misalkan mau pure olahraga, ya itu silakan ke PSSI. Tapi kalau udah sampai ke DPR, ini berarti politik ini. Ini permasalahan politik, olahraga politik. Dan yang bikin gue miris adalah dia ngomongnya di depan pemainnya. Ada Verdong di sana, sama ada Jens juga di sana. Dia ngomong di depan pemainnya. Bayangin, itu bagi gue hal yang memalukan yang dilakukan oleh anggota DPR. Gue sangat amat menolak keras statement itu, karena bagi gue nggak mendidik. Dan lagi-lagi ketika kita orang-orang sepak bola berusaha menyatukan, bahkan pemain yang ada di tim mereka bersatu, ada orang yang bukan sepak bola tiba-tiba mengucap dan menjadikan ini bisa jadi perpecahan lagi gitu. Kita kesulit untuk menyatukan, setelah nyatu orang-orang ini berusaha memecah belahkan lagi. Ini cukup mengecewakan untuk kita semua. Oke? Nggak ada lagi catatan dari gue. Udah gue bacain semuanya. Mungkin kalau ada yang update-update lagi, mungkin malam ini ada update baru, gue akan sampaikan ke kalian. Sekian dulu dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.